Dan mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaan siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, dari antara clue-nya ini adalah biru. Oke, saya sekarang tampilannya seperti ini. Saya coba lempar kalau gitu ke Bang Ridwan. Bahwa ada sosok tokoh besar di balik isu ijazah Jokowi mulai terkuak. Para loyalis Jokowi yang tidak bisa menjaga rahasia, tampil di media-media dan tanpa sadar mulai membuka identitas orang yang mereka tuding sebagai penggerak berbagai isu yang berusaha memaksulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan menghembuskan isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun yang mengejutkan, salah satu loyalis Jokowi, Sylvester Matutina bahkan menyebutkan bahwa sosok ini juga yang menghembuskan isu Indonesia gelap. Lalu, apakah ini bermakna bahwa sosok yang dituding oleh Prabowo, koruptor yang menggerakkan demo Indonesia gelap adalah juga orang yang sama? Mari kita telisik. Sembunyikan? Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Ya, semua udah tahu lah. Ya, pastilah. Intinya gini, kan dari awal bahkan mungkin saya yang mengatakan bahwa ada agenda besar, ya kan, yang mana isu-isu dari Matahari Kembar, isu Indonesia Gelap, ya kan, termasuk isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini memang tujuannya akhirnya adalah sebenarnya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah purna gitu loh, ya kan. Intinya bahwa mereka tidak mau Prabowo Gibran ini sukses, atau Prabowo Gibran ini putus di tengah jalan, atau agenda lagi mereka ingin agar Prabowo Gibran hancur di tengah jalan atau menjelang 2029 diganti oleh anaknya, diganti oleh orang-orang. Artinya diganti dua-duanya atau salah satu aja? Ya. Di sini, Matutina menyinggung isu mulai dari isu Matahari Kembar, isu Indonesia Gelap pemaksulan Gibran Rakabuming dan isu ijazah palsu dalam satu rangkaian yang digerakkan oleh orang yang sama. Jika kita melihat ke belakang, isu Matahari Kembar hanya digaungkan oleh satu tokoh, yaitu mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan September 2024. Yang ada di alam semesta, di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Isu ini cukup viral di media sosial kala itu, terlebih ketika Menteri-Menteri Prabowo yang pernah bertugas di masa pemerintahan Jokowi ramai-ramai sowan ke Solo. Dan sejauh ini, hanya SBY lah satu-satunya tokoh yang diketahui pernah menghembuskan isu itu, isu Matahari Kembar. Maka jika kemudian para loyalis Jokowi menuding bahwa demo Indonesia Gelap, isu pemaksulan Gibran dan ijazah palsu Jokowi berada dalam satu rangkaian yang sama dan digerakkan oleh tokoh yang sama, maka sulit untuk menghindari bahwa kubu Jokowi sedang menuding SBY berada di balik semua isu itu, termasuk isu ijazah palsu Jokowi. KLU seperti warna biru yang dilontarkan oleh Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan juga adalah salah satu indikasi kuat. Sejauh ini, satu-satunya partai yang diidentikan dengan partai biru hanyalah Partai Demokrat, partai milik SBY. Menuduh ya. Nah, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaan siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Oke, saya sekarang tampilannya seperti ini. Saya coba lempar kalau gitu ke Bang Ridwan. Ketika membahas isu ini, Sylvester Matutina bahkan terang-terangan membandingkan eksistensi mereka sebagai relawan Jokowi dengan relawan Partai Demokrat. Prabowo Gibran, gitu loh. Jadi kami ini kayak relawan, ya kan? Ya, saya mau kasih tahu bahwa relawan Jokowi itu tidak pernah dibentuk seperti hanya skocinya Demokrat. Ya, ini saya mau kasih tahu dulu. Kami bergabung
untuk mendukung orang baik dan benar Pak Jokowi ini. Kalau Demokrat dulu mereka membentuk skoci-skoci itu. Baik. Tapi Namun jika tudingan mereka benar-benar mengarah ke SBY, maka tentu saja ini tudingan yang benar-benar blunder. Partai Demokrat adalah sebuah partai besar yang mengakar cukup kuat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan menempatkan diri sebagai lawan baru buat SBY, Jokowi hanya menambah musuh dan akan kehilangan simpati di kalangan para loyalis Demokrat. Di sisi lain, jika kita melihat kronologi munculnya demo Indonesia Gelap yang puncaknya terjadi secara besar-besaran pada 17 April 2025, di 25 kota besar di hampir semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia, demo itu justru dipicu oleh pengurangan anggaran dana pendidikan oleh pemerintahan Prabowo, imbas dari kebijakan efisiensi anggaran kala itu. Mahasiswa yang khawatir anggaran kuliah akan naik, tunjangan dosen tidak dibayarkan dan isu pemutusan hubungan kerja besar-besaran, lalu melakukan demonstrasi secara masif. Demo ini murni dilatar belakangi oleh kepentingan mahasiswa dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Sangat disayangkan dalam kepanikan akut terbongkarnya misteri ijazah yang semakin tidak jelas, Jokowi justru menambah musuh baru. Bukannya menarik simpati rakyat dengan membiarkan kepolisian membawa kasus ijazahnya diperiksa dengan adil di meja pengadilan, Jokowi justru sibuk mencari pembenaran sekaligus sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ikuti terus channel ini, karena setelah ini kami akan membongkar kejanggalan reuni yang mendadak, reuni yang digagas salah satu dosen UGM, di tengah upaya gugatan Rismon dan kawan-kawan ke pengadilan, di mana rektor UGM salah satu pihak yang ikut jadi terlapor, karena dituding menutup-nutupi kasus Jokowi. Apakah ini benar-benar murni reuni? Ataukah hanya rekayasa UGM untuk membentengi diri? Tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat tetap bertahan. Terima kasih.